Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Albar Channel dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam pembahasan satu video yang nanti mudah-mudahan ini menjadi apa ya ya intinya menjadi bahan diskusi lah buat kita ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini tajasus itu luar biasa ya. Kadang-kadang ceramah orang sudah 2 tahun silam kemudian dipotong, dipiralkan yang sekiranya bermasalah ya. Kemudian ada juga ya kayak kasus baru-baru ini ya kan ya, Menak kita ya, yang katanya Gus tapi omongannya aduh ya, jadi merinding ya. Kemudian setelah itu dibelalah dia sama banyak yang membela, entah itu namanya si Romli Guntur lah, kebalik ya pokoknya itulah. Kemudian sama si bapak koleksi janda lah, begitulah pokoknya dibela bahwa katanya Gus Menteri katanya tidak menyebutkan satupun kata azan. Karena yang dia tonton itu adalah video potongannya. Dan kalau kita lihat video lebih panjangnya lagi, ada bahasa itu disampaikan. Itu menguatkan bahwa memang Menteri Agama ini ya emang punya apa ya, punya pikiran dalam otaknya itu membandingkan antara azan dengan lolongan si huk-huk begitu ya. Nah, bagaimana videonya teman-teman sekalian? Yang pertama kita akan lihat video yang membela beliau ya, si bapak koleksi janda. Nah, kita lihat videonya, check it out. Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Yaitulah musuh-musuh politik tadi yang akhirnya membuat kalian semua ikut marah ke Gus Yakut karena termakan gorengan tadi. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Itu videonya teman-teman sekalian. Kemudian kita akan lihat video yang lebih lengkap dari videonya Pak Menteri Agama ya, yang dikatakan oleh bapak koleksi janda tadi ya, tidak pernah menyebut satupun kata azan. Kita buktikan nanti di video ini, benarkah tidak ada ya, atau seperti apa? Ini videonya, cekidar. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua.
Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Nah itu videonya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang yang membabi buta saat ini, ya, berusaha menyelamatkan perspektif Pak Menak, ya, bahwa dia tidak membandingkan antara azan dengan lolongan guk-guk, ya, kemudian hanya ingin mengatur volume toa dan seterusnya, terbantahkan oleh videonya sendiri. Jadi mohon maaf sama saudara tukang koleksi janda ya. Jadi kalau mau berkomentar itu lihat dulu keseluruhannya. Jangan-jangan iu lihat yang dipotong-potong doang. Yang kata azannya belum ada. Iu nggak berusaha melihat yang lengkap videonya. Kemudian keluarlah dari bacot iu bahwa tidak ada kata-kata azan sama sekali. Ya, dia ketawain iu jadinya kalau begini. Ya. Kalau salah itu ya udah bilang salah aja, ya. Luruskan nih Menak nih, dan cara meluruskannya udah minta dipecat aja sama presiden, udah gitu doang. Malu kita, ya, punya Menak dikit-dikit bikin gaduh, dan ini udah yang keberapa kali ini bikin gaduh, ya. Udah sering bikin gaduh. Sebelumnya bikin gaduh tentang Menteri Agama itu hadiah buat orang NU, buat kelompok NU. Yang bukan NU kan tersinggung, ya. Sementara dulu perumus negara ini bukan hanya golongan NU, ada juga dari golongan yang lain, bahkan ada juga orang Kristen, ya kan? Jangan begitu gitu, jangan bikin gaduh. Warga kita, rakyat kita saat ini sedang susah, ya. Sering sekali mereka ini diotak-atik perasaannya, dibohongi berkali-kali, ya, dengan macam-macam lah. Jadi ada yang menyulut-nyulut sekarang itu membuat bangsa kita jadi makin gaduh. Apalagi yang disulut ini sesuatu yang sensitif. Azan, kumandang azan, di mana azan itu untuk memanggil orang-orang salat. Dan azan itu hukumnya wajib loh. Setiap waktu azan itu wajib dikumandangkan azan. Jadi mohon maaf nih, ya, saudara tukang koleksi janda, ya. Jadi kalau Anda pengen komentar, lihat dulu videonya baru komentar, jangan ngebacot doang, ya. Jadi ketawain sama orang, ya. Begitulah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.